Halo para pemirsa Suyanto.id, dimanapun Anda berada, saya berdoa untuk kesehatan dan kebahagiaan Anda. Dan masih bersama channel pendidikan Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini kita berada di episode ke-6, berbicara seputar hipotesis dan berbagai dampak ikutannya pada penelitian Anda. Dan tentu saja temanya apa? Temanya adalah bagaimana kalau hipotesis nihil tidak mampu ditolak oleh data Anda. Nah, ini akan berbicara lebih jauh, ikuti terus dan jangan lupa klik subscribe, lonceng, like, dan komen supaya video ini lebih memiliki makna bagi para pemirsa. Dan tamu kita adalah langganan kita, pakar kita, Profesor Ali Saufah, PhD. Beliau adalah guru besar Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Pak Yanto ya. Alhamdulillah Pak Ali sehat. Ternyata puasa memang bikin sehat karena menyehatkan dan kita bisa mengendalikan berbagai hal di bulan puasa. Nah, kembali kepada hipotesis Pak Ali. Kita kan sudah mempunyai 5 episode terdahulu. Ini episode ke-6. Ini akan menjelaskan bagaimana kalau hipotesis nol tak tertolak. Apa dampaknya? Pak Ali. Ya Pak Yanto, jadi seperti juga pernah kita bahas, tujuan peneliti adalah menerima alternatif, hipotesis alternatif, karena hipotesis alternatif itu adalah hipotesisnya peneliti. Tetapi kalau kemudian diproses menggunakan statistik, hipotesisnya itu harus diubah menjadi hipotesis nol. Jadi untuk mengharapkan diterimanya hipotesis alternatif, hipotesisnya peneliti, maka harapannya adalah menolak hipotesis nol. Nah, apa yang terjadi kalau kemudian ternyata hipotesis nolnya tidak bisa ditolak gitu. Ya, yang penting itu kalau itu kebenaran ya harus diterima, harus legowo gitu ya, tidak kemudian menjadi sedih. Tetapi kemudian mengatakannya kalau hipotesis nol itu tidak bisa ditolak, mengatakannya tidak bisa kemudian hipotesis nol diterima. Nah, yang kita ingin bahas ini adalah kenapa tidak bisa ditolak kok kemudian tidak bisa dikatakan diterima. Nah, itu yang ingin kita bahas sekarang ini Pak Yanto. Ya, jadi kalau misalkan hipotesisnya nol akhirnya diterima, kita syukuri saja bahwa risetnya berjalan baik dengan data yang baik, tidak boleh bohong. Dan ketika itu hipotesis nol tidak bisa ditolak, berarti hipotesis alternatif itu diterima Pak Ali ya. Ya, gitu kan? Ya, jadi boleh saya ulang lagi ya, statementnya itu, jika hipotesis nol ditolak, otomatis hipotesis alternatifnya itu diterima. Tetapi jika hipotesis nolnya tak tertolak, tidak bisa ditolak, hipotesis nol tidak otomatis diterima atau dianggap benar karena ada beberapa penyebab. Kenapa? Karena ada penyebab mengapa hipotesis nol tidak bisa ditolak. Tidak bisa tertolaknya hipotesis nol mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, pertama misalnya sampelnya terlalu kecil, jadi kalau kemudian diulang lagi dengan sampel yang lebih besar, nah kemungkinan hipotesis nolnya bisa ditolak. Hipotesis alternatifnya diterima. Itu yang kemudian menjadi
harapan peneliti. Jadi artinya bisa saja karena sampel size-nya, karena jumlah unit yang ada dalam sampel itu tidak memadai. Padahal sebetulnya kalau misalnya uji beda, metode A dan metode B, sebetulnya ada bedanya, tapi bedanya itu tidak bisa terlihat karena sampelnya yang terlalu kecil. Itu yang pertama, Pak Yanto. Ya. Yang kedua, ya. boleh saya teruskan? Yang kedua, mungkin juga tidak bisa tertolaknya hipotesis nol itu karena desain penelitiannya, desain eksperimennya yang tidak tepat. Jadi bisa saja karena ada faktor-faktor yang kemudian tidak dimasukkan ke sana dalam desain eksperimen, sehingga itu kemudian hipotesis nol tidak bisa ditolak. Jadi kalau kemudian itu bersih, eksperimennya itu bersih itu mengatakannya begini, eksperimen itu kan satu penelitian yang ingin memanipulasi independen variabelnya untuk melihat hasil memvariasi independen variabelnya itu terhadap dependen variabel setelah variabel yang lain itu dibersihkan. Nah, mungkin tidak bersih sehingga inilah yang kemudian dikatakan desain eksperimennya itu mungkin tidak tepat. Nah, karena tidak tepatnya desain eksperimennya bisa mengakibatkan tidak bisa tertolaknya hipotesis nol. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu mungkin datanya yang tidak valid. Jadi yang dikumpulkan itu bukan data yang sebenarnya harus dikumpulkan. Kalau kemudian data yang seharusnya dikumpulkan itu terjadi, maka bisa saja hipotesis nolnya bisa ditolak. Kemudian yang keempat, boleh saya teruskan? Ya, bisa. Yang keempat, mungkin statistiknya yang tidak tepat, Pak Yanto. Jadi misalnya statistik yang harusnya untuk interval, data yang interval, misalnya saja, tapi kemudian digunakan statistik yang ordinal datanya misalnya saja, atau yang memang tidak tepat. Statistik itu kan harus digunakan sesuai dengan tujuan untuk menguji hipotesis, ya, dan juga data yang dikumpulkan. Nah, yang terakhir ini, yang kelima ini memang mungkin saja metode, kalau ini uji banding ya, atau uji beda ya, mungkin memang metode A memang sama dengan metode B. Nah, kalau kemudian mengatakan bahwa ternyata metode A memang sama dengan metode B, ini sama saja mengatakan bahwa hipotesis nol itu memang benar. Tapi kan tidak semata-mata setelah hipotesis nol tidak bisa ditolak langsung mengatakan hipotesis nol yang benar, itu seolah-olah mengabaikan 4 faktor yang lain tadi. Kan ada 5 faktor. Salah satu faktor yang menyebabkan tidak tertolaknya hipotesis nol itu karena ada 5 ya, ada 5. Bahwa hipotesis nol itu benar, itu salah satu faktornya saja. Jadi tidak boleh otomatis mengatakan hipotesis nol benar. Gitu Pak Yanto. Ya, tapi kok saya masih ganjel ya. Pak Ali mengatakan bahwa ketika tidak mampu menolak hipotesis nol, ya, bukan berarti hipotesis alternatif otomatis diterima. Kenapa tidak berarti otomatis, Pak Ali? Kan itu sudah datanya begitu. Kemudian peneliti lalu mengatakan apa? Peneliti harus mengatakan apa? Ya, jadi boleh saya ulang lagi. Ya. Ini pernyataan singkatnya itu, jika hipotesis nol ditolak, otomatis alternatif hipotesis atau hipotesis peneliti diterima. Udah, itu Lukas ya. Ya. Itu saya kira jelas ya. Ya, otomatis diterima. Sebab tadi dikatakan tidak otomatis diterima. Bukan. Jadi yang tidak otomatis diterima itu adalah H0-nya, hipotesis nol. Jadi saya ulang lagi ya, jika hipotesis nol ditolak, otomatis H1-nya diterima. Tetapinya ini Pak Yanto. Ya. Tetapi
jika hipotesis nol tidak ditolak, tidak bisa ditolak, H0, nah ini H0, hipotesis nol, tidak otomatis diterima. Nah, yang tidak otomatis diterima itu H0-nya, hipotesis nol. Oke. Ya, kenapa? Itu tadi ada 5 faktor. Ada 5 faktor itu. Yang menyebabkan hipotesis nol tidak bisa ditolak. Nah, Ya, Pak itu Ali, tadi. ya, Ya. itu kan secara teknis ya, secara metodologis. Kalau kita sudah misalkan secara meneliti, memang karena H0-nya itu ini ditolak, itu kan ya sudah ngomong aja H0 ditolak atau nggak usah harus mengesampingkan yang klausul asumsinya itu, nggak begitu Pak Ali? Bukan, jadi sudah gini Pak, saya tidak mengatakan begitu Pak Yanto. Pak Yanto, jika hipotesis nol itu ditolak, sudah selesai, otomatis H1-nya diterima. Otomatis, yang jadi masalah adalah apabila hipotesis nolnya tidak bisa ditolak. Jadi kalau hipotesis nol bisa ditolak, ya berarti otomatis sudah selesai. Karena berarti apa? Hipotesis alternatifnya lah yang kemudian diterima. Kalau hipotesis alternatif diterima, itulah yang kemudian menjadi harapan peneliti, karena berarti hipotesis peneliti yang diturunkan dari teori itu memang diterima. Ya, kalau H0 diterima, berarti kan alternatifnya ditolak, ya kan? Dalam statistik tidak pernah ada keinginan untuk menerima hipotesis nol. Jadi hipotesis nol itu dipasang di situ bukan untuk diterima, tapi untuk dilihat apakah hipotesis nol ditolak atau tidak bisa ditolak, gitu Pak Yanto. Nah, kalau misalkan kejadiannya dipasang untuk tidak bisa diterima, nyatanya tidak bisa ditolak. Ini apa Jadi, kan? ini bahasa awam yang bahasa sehari-hari tidak bisa dipakai di sini Pak Yanto. Ya. Jadi tujuannya itu memasang hipotesis nol. Jadi memasang itu artinya mengubah hipotesis peneliti menjadi hipotesis alternatif dan hipotesis nol, atau hipotesis nol dan kemudian hipotesisnya peneliti itu menjadi hipotesis alternatif. Tujuannya agar kemudian ingin hipotesis alternatif itu diterima, bukan tujuannya hipotesis nol diterima, Pak Yanto. Ya, karena itu ya upacara statistik saja ya untuk mengubah alternatif menjadi nol. Misalnya kalau itu mutlak Wali. Kalau orang males aku pakai hipotesis nol, langsung saja dia mengatakan hipotesis alternatifnya kemudian dites statistik, tapi sebetulnya pura-puranya tidak punya hipotesis nol, boleh nggak? Itu melanggar kaidah keilmuan Pak Yanto. Itu ada kaitannya dengan, sebetulnya tujuannya akan melihat misalnya uji beda, apakah bedanya itu signifikan atau tidak. Secara statistik ya, mengatakannya kan secara statistik, itu uji beda itu menunjukkan perbedaannya, kalau toh ada, apakah perbedaannya itu signifikan atau tidak. Untuk mengetahui apakah perbedaannya itu signifikan atau tidak, maka kemudian lihat di statistik apakah hipotesis nol bisa ditolak atau tidak. Kalau hipotesis nol bisa ditolak, maka kalau menggunakan uji beda, maka perbedaannya itu dianggap signifikan secara statistik. Nah, tetapi kemudian dalam kaidah keilmuan, bukan statistik ya, itu yang signifikan, beda yang signifikan itu masih perlu ditelusur apakah secara nyata perbedaan yang secara statistik signifikan itu memang betul-betul real gitu, bermakna. Kadang-kadang memang
statistically significant but practically not. Kan bisa begitu toh? Ya, itu yang bisa menjustifikasi akhirnya kan teori Pak Ali ya. Teori ya. Yang sebetulnya yang bisa menjustifikasi itu bukan teori, karena ini justru sebetulnya secara statistik itu memang dasarnya adalah teori. Tetapi kemudian peneliti yang pada dasarnya adalah ahli dalam bidang yang diteliti, itulah yang kemudian melihat dalam kenyataan sehari-hari apakah memang yang secara statistik itu signifikan akibat tertolaknya hipotesis nol tadi itu betul-betul beda. Misalnya ini konkret saja Pak Yanto. Kalau dalam penelitian melihat cara mengajar bahasa Inggris A dan B, kemudian ternyata dalam satu eksperimen lah gitu, ternyata akhirnya dinyatakan metode A lebih bagus daripada metode B. Jadi artinya hipotesis nolnya tertolak sehingga perbedaannya itu signifikan secara statistik. Tapi ternyata rata-rata metode A itu katakanlah 500, metode B itu 490 atau 485. Perbedaan 15 poin ini secara statistik itu ternyata dianggap signifikan dengan tertolaknya hipotesis nol. Tetapi setelah dilihat orang yang ikut kursus itu kemudian atau siapapun yang kemudian tes skor TOEFL paper and pencil test itu 500 dibanding dengan yang 485, itu dalam kenyataan sehari-hari tidak bisa dibedakan, ngomongnya, nulisnya, kemampuan memahaminya itu sama saja. Itu yang kemudian dia katakan walaupun ternyata secara statistik signifikan, tapi ternyata dalam keadaan nyata, dalam kondisi nyata, dalam kehidupan nyata, tidak ada bedanya. Itu berarti statistically significant, but not practically significant. Nah, yang mengatakan practically significant ini adalah peneliti yang memang menguasai bidangnya, Pak Yanto. Ya. Kalau memang min skornya itu selisih sedikit, itu ya memang orang awam pun juga bisa saya kira mengatakan bahwa itu secara praktis dalam dunia praktek itu tidak begitu signifikan. Nah, kalau itu terjadi kan tidak cukup begitu saja ngomong secara praktek nggak signifikan, kan harus why. Itu mungkin bisa nggak itu karena terlalu sampelnya besar sekali gitu. Tadi kalau kurang sampel itu kan juga ancamannya adalah untuk mendapatkan signifikansi itu terancam itu. Kalau yang seperti itu bisa nggak dikatakan, oh ini karena sampelnya gede gitu? Peneliti jarang mengatakan begitu Pak Yanto, karena dalam batas-batas tertentu kemudian besarnya sampel itu tidak akan mempengaruhi. Oke, ya oke lah. Ini saya kira saya mewakili orang awam untuk bertanya, yang tentu saja orang awam juga dibingungkan dengan pernyataan tidak mampu ditolak. Dengan mampu ditolak itu dengan kata lain kalau sederhananya diterima dan ditolak itu nggak boleh ya. Tapi bahasa statistik beda. Jadi statistik itu yang sederhana harus dibikin ruwet ini. Ya oke lah, Pak Ali, saya kira kita sudah berdebat walaupun agak kusir sedikit, tapi saya kira perdebatan ini insya Allah akan menginspirasi para mahasiswa kita yang sedang meneliti, menyelesaikan tugasnya, tugas akhir, ataupun para dosen-dosen untuk mengajar, sehingga mereka memiliki terminologi yang secara statistik itu justified. Terima kasih Pak Ali atas kehadirannya di Suyanto.id. Mudah-mudahan kita ketemu lagi minggu depan dengan tema yang lebih detail mengenai hipotesis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto. Oke, terima kasih.